Masyarakat digemparkan dengan kasus pembunuhan wanita 50 tahun oleh seorang brondong 29 tahun. Pasalnya, jenazah wanita berinisial RM itu dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di semak-semak di pinggir jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat. Pada 25 April 2024, warga yang sedang membersihkan sampah tentunya kaget saat menemukan koper itu. Karena di dalamnya ada jenazah wanita dalam keadaan utuh yang penuh luka remuk di kepala serta hidung yang mengeluarkan darah dan bibir yang sudah pecah. Setelah diselidiki polisi, pelaku ternyata rekan kerja korban di perusahaan yang sama dan diduga memiliki hubungan spesial. Sebelum menghabisi korban, pelaku terekam CCTV memasuki kamar hotel di Bandung bersama korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam mengatakan bahwa sebelum dibunuh, pelaku menyetubuhi korban. Terungkap juga bahwa pelaku dan korban sudah beberapa kali melakukan hubungan badan. Pelaku, Arif Ridwanullah, ternyata sudah melangsungkan akad nikah pada bulan Maret dan akan mengadakan resepsi pada 5 Mei di Palembang. Pelaku ditangkap polisi di kediaman istrinya di Palembang. Dan setelah didalami lebih lanjut, pasca membunuh korban, ternyata pelaku mengambil uang perusahaan dari korban untuk modal resepsi pernikahannya. Uang sebesar 43 juta rupiah itu merupakan uang perusahaan yang korban bawa untuk disetorkan ke bank. Yang menjadi pertanyaan, jika benar keduanya memiliki hubungan spesial, mengapa pelaku tega menghabisi nyawa korban? Psikolog Tika Bisono melihat kasus ini sebagai kasus kriminal murni yang dikemas dengan motif asmara dan ekonomi. Dia mendorong pihak kepolisian untuk mendalami motif pembunuhan ini. Tika mengatakan, jika pelaku dan korban saling cinta, maka ada kemungkinan pelaku tidak akan membunuh korban dengan sengaja dan dengan cara yang sadis. Tapi kalau sampai dimutilasi terus dimasukin koper, ya itu ada unsur sadisme gitu ya, itu ada unsur itu. Tapi kalau sekedar mematikan, nah itu ini missing link nih gitu, missing link karena tadi itu ada situasi lagi cinta-cintanya gitu ya, atau yang laki memang motifnya bukan mencintai tapi mau ngambil uang perusahaan tapi melalui ibu bos ini gitu loh ya kan. Nah habis itu udah deh saya ilangin dia. Nah tapi kan terlalu sederhana tuh karena setelah mematikan ya kan, tapi kan sekantor, tapi mau ngambil duit. Nah, kalau pikiran normatif ya Pak, kan gampang ketahuan dan gampang kelacak lah gitu loh. Nah kalau seperti ini kan memang motifnya ya kriminal murni kan gitu loh ya, kriminal murni. Jadi nggak ada urusan romantisme tuh, nggak ada, tapi dikemas dalam bentuk romantisme. Habis itu menyakiti yang bersangkutan. Kalau mau dibilang ini kan orang yang dekat, nggak juga Pak. Kalau orang kantor mah nggak ada deket-deketan, nggak ada gitu loh ya. Jadi motif-motif ini yang harus didalami oleh polisi sebenarnya ya kan. Geng forensik deh, ini kerjaannya geng forensik sebenarnya, termasuk psikologi forensik dalam hal ini. Tapi secara psikologis ya saya sih ngeliatnya murni kriminal, tapi melalui scam cinta gitu loh. Terkait apakah ada kemungkinan bahwa pelaku seorang psikopat atau sosiopat, Tika memang melihat adanya kemungkinan itu. Namun, untuk memastikannya, perlu dilakukan asesmen psikologis terhadap pelaku. Ya, kemungkinan selalu ada, ya kan? Kemungkinan selalu ada. Kok tega-teganya misalnya nih habis mempengaruhi yang perempuan untuk ngambil uang, terus dimatiin gitu ya. Pemikiran apa itu? Padahal kan mereka sekantor gitu loh. Bukannya malah harus minta perlindungan dari yang perempuan karena dia bos supaya nggak ketahuan dia ngambil duit misalnya gitu ya kan. Nah jadi hal-hal seperti ini memang nggak bisa sederhana dilihat bahwa ini dia pasti psikopat gitu ya kan. Tetap harus ada asesmen ya Pak ya gitu loh. Asesmen psikologi harus ada.